pikirannya jadi pengusaha, menjadi karyawan. Kemudian Anda juga di sini akan belajar gimana pemasarannya, gimana menjual bahan baku, gimana menjual produk. Kemudian harus tahu jualnya ke mana, wilayahnya, objek pasarnya mana, kalau bahan baku ke mana, apakah cukup lokal, nasional, regional, bahkan internasional, ekspor misalnya. Jadi itu yang akan diajarkan kepada mata kuliah ini. Jadi nanti belajarnya jangan lupa. Jadi nanti ini saya share ke kalian materinya ini. Sehingga nanti kalau yang pengajarnya tidak cukup banyak mengungkap ini, Anda cari-cari juga referensi lain. Karena nanti evaluasinya yang akan dituntut harus diketahui adalah yang minimal yang 10 ini. Kalau Anda sudah tahu yang 10 ini, Anda dapat A. Dan ini berguna. Ini mengandung motivasi mata kuliah ini. Bahan farmasi itu apa sih? Kalau sudah tahu bahan farmasi, kalau begitu bagus ya untuk usaha. Tapi untuk usaha itu harus tahu biaya antara produksi dan penjualan, jangan sampai merugi. Nah, itu yang kita sebut dengan analisis break-even point tadi. Nanti oleh Jun akan ajarkan dengan baik. Begitu pula produk, pemasarannya, seperti apa strateginya, apakah keliling-keliling kampung atau gimana, atau online, atau apa. Nah, kemudian pasarnya itu siapa, wilayahnya di mana, seperti apa ya. Itu yang kontrak mata kuliah, bahan farmasi dan pemasarannya. Oke? Paham? Nah, ini silabusnya yang harus ada pelajari nanti ya. Nanti Bapak kirim ini. Materi ajar. Bahan farmasi itu ternyata 2. Bahan baku dan produk. Ya, bahan baku dan produk. Nah, bahan baku itu materialnya apa? Materialnya apa? Kemudian yang termasuk bahan baku farmasi itu kemanfaatan kefarmasiannya apa saja? Apakah hanya untuk obat, atau makanan, atau apa? Sumbernya di mana di alam semesta ini? Dapatnya kita dari mana? Dan bagaimana cara mendapatkan dan memperbanyaknya? Nah, ini nanti yang akan diajar. Jadi pembelajaran ini cukup bagus. Mudah-mudahan membangkitkan motivasi adik-adik dan aku sekalian. Suatu saat kalau sudah lulus jadi pengusaha farmasi ya, nggak usah besar-besar. Kalau jadi karyawan itu gajinya rendah. Seperti Bapak ini jadi dosen gajinya rendah karena jadi karyawan. Kalau jadi pengusaha banyak. Nah, jadi dari satu yang pertama ini berminat di bahan baku sudah bagus. Berminat di bahan baku ini udah. Ada juga nanti yang berminat di produk. Ya, jadi bisa kerjasama bahan baku saya ya, Anda beli untuk membuat produk. Jadi sesama farmasi bekerja sama udah bagus. Itu yang disebut tadi disinggung klaster. Jadi ada yang buat bahan baku, ada yang pengumpul namanya membuat produk ya. Jadi profil bahan farmasi itu ternyata ada 2. Bahan baku dan produk farmasi. Nah, ini nanti
yang harus Anda pelajari ya. Jadi Bapak kirim semua ini sambil nyari-nyari di mana yang begini. Tapi juga nanti akan diajarkan detailnya ya. Ini hanya poinnya. Nah, setelah tahu profil tadi, akan diajarkan pemasaran. Akan diajarkan pemasarannya berbeda, pemasaran bahan baku dan produk. Karena objek pasarnya beda. Metode analisis nilai ekonomi itu diajarkan. Sudah tahu tadi bahan baku ini, misalnya bahan baku minyak atsiri. Minyak atsiri adalah suatu bahan baku yang bisa kita buat menjadi aromaterapi. Ada minyak kayu putih dan sebagainya. Itu adalah bahan bakunya adalah dari tanaman minyak kayu putih. Minyak atsiri itu adalah hasil yang disuling. Nanti dianalisis nilai ekonomi itunya. Nah, diajarkan metodenya seperti apa ya. Kemudian metode analisis break-even point maksudnya bagaimana supaya dagang itu tidak merugi. Kemudian di praktek pengujiannya, kemudian strategi promosi seperti apa, apakah online atau berteriak-teriak atau gimana, media dan sebagainya. Nah, wilayah tadi objeknya di mana. Demikian juga pemasarannya, demikian juga pemasaran produk farmasi sama. Tetapi nanti cara berhitungnya beda karena bahan baku dan produk suatu hal yang berbeda. Dari bahan baku, jadi beda penjual beras dengan penjual makanan. Kalau penjual beras, sudah dikarung-karungkan 20.000 satu karung, 1 kilo dan sebagainya. Makanan ada tambahan yang lain, sehingga analisisnya ya harus dipertimbangkan ya. Nah, ini nanti akan diajarkan secara baik. Harapan Bapak dalam mata kuliah ini penuh motivasi ya. Supaya jangan lulus mau jadi karyawan melulu. Ya. Jadi nasi metode analisis nilai ekonomi, metode analisis break-even point produk sama. Tetapi nanti isinya berbeda ya, metodenya. Dan seterusnya. Nah, ini nanti yang kontrak kita, jadi penyampaian CPMK itu tadi capaian pembelajaran mata kuliah, silabus saya akan berikan, teknik penilaian, disiplin pembelajaran. Metode pembelajarannya ini ya ceramah aja, tidak ada praktikumnya. Kemudian nanti ada tugas-tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu artinya diberi tugas, dikerjakan dan disetor. Itu namanya tugas terstruktur. Ada tugas mandiri. Tugas mandiri itu hanya diobservasi kepada kalian apa yang dibaca di luar. Melaporkan hasil-hasil bacaannya di luar. Disebut mandiri karena yang dibaca itu terserah dia, tidak diarahkan. Laporkan bacaan Anda terkait dengan mata kuliah bahan farmasi. Tetapi tidak diperintahkan, oh baca ini, baca itu. Enggak. Makanya disebut dengan penugasan mandiri. Ya. Nah, penugasan mandiri ini biasanya anak-anak malas ini. Karena tidak diberitahu apa yang mau dibaca. Jadi ini adalah pembelajaran mandiri untuk membangkitkan ide-ide kreatif pada adik-adik. Tidak disuruh. Kalau terstruktur diberitahu, Anda bikin ini, bikin itu. Nanti di store. Nah, itu namanya tugas terstruktur. Jadi diperintahkan, Anda buat ini dan laporkan minggu depan. Tetapi tugas mandiri enggak. Tetapi nanti akan diminta kepada adik-adik, minggu depan laporkan apa yang sudah pelajari di luar selama ini. Nah,
Tidak diberitahukan apa, terserah aja apa yang dipelajari ya. Ini adalah metode pembelajaran yang kita akan tetapkan. Ada kemungkinan setiap pertemuan ada evaluasi. Setiap selesai mengajar ada pertanyaan kepada siapa yang memahami apa yang pernah diajarkan pada saat itu. Hanya untuk ini tergantung situasi dan kondisi. Tetapi etikanya dalam suatu pembelajaran, harusnya setiap dosen setelah mengajar satu kali pertemuan, dia tanyakan apa yang diajarkan barusan. Apakah anak-anak mengerti atau enggak? Ya, karena anak-anak itu ada yang main HP, yang kadang-kala masuk kuliah tapi jiwanya ada di luar, lagi duduk di situ fisiknya, pikirannya di luar, sehingga apa yang disampaikan nggak dengar. Nah, ini gunanya evaluasi per pertemuan. Jadi kalau ditanya langsung apa ini? Karena dari tadi duduk-duduknya itu hanya badannya di situ, pikirannya ada di luar. Sehingga begitu ditanya, nggak tahu dia apa ini yang ditanyakan. Ini guna evaluasi per pertemuan. Kalau yang biasa evaluasi setiap akhir tugas pengajaran itu biasa ya. Evaluasi akhir semester itu biasa. Nah, ini penilaian yang Bapak sudah sampaikan di awal tadi ya, dan sumber nilai. Afeksi. Afeksi ini sebetulnya relatif tidak mudah diterapkan karena paling afeksi ini dinilai dari kehadiran. Kalau ini bukan Zoom, ketahuan. Kalau bukan Zoom, mungkin Zoom juga ini ya bisa kita cari metodenya. Apakah yang hadir ini? Karena Zoom ini kelemahannya hadir kadang-kala dinyalakan laptopnya, ternyata orangnya keluar. Nah, ini kita akan telusuri supaya adik-adik tetap berada di tempat. Kemudian aktivitas itu kalau diberi kesempatan untuk bertanya enggak. Ya, jadi jadi mahasiswa itu harus protes. Jadi bukan hanya mata kuliah ini, kalau ada dosennya protes dia. Ya, itu namanya aktivitas saat pembelajaran. Jadi belajar mengoreksi dosen. Ya, hanya kadang-kadang juga ada dosen yang nggak mau dikoreksi. Ya, tapi sebenarnya pembelajaran itu nggak boleh, harus mahasiswa menunjukkan kreativitas. Itu menunjukkan bahwa dia ikuti pembelajaran dari tadi, sehingga dia apapun yang kita katakan dia bertanya. Itu adalah penilaian dan sumber nilai ya, hasil evaluasi per pertemuannya. Yang dimerahin itu karena tidak selalu dan seterusnya. Jadi materi-materi evaluasi melalui ujian tentang capaian pembelajaran tadi di CPMK yang 10 itu ya, ada 10 tadi dari awal, itu yang akan ditanyakan nanti, pelajari yang 10 itu. Ya, saya nggak tahu selama ini anak-anak apakah diajarkan dosen seperti ini. Ini kebetulan Bapak kan nggak, beberapa tahun terakhir nggak pernah ngajar, kecuali pada saat farmasi dulu, belum banyak dosen, hampir Bapak semua yang mengajar. Nah, tapi sebetulnya pembelajaran itu begini ya. Jadi disampaikan CPMK capaian pembelajaran mata kuliah di depan, dan itu anak-anak nanti fokus pembelajarannya terhadap yang CPMK itu. Jadi nggak terlalu besar bebannya. Anda bagaimana caranya memahami yang 10 itu sudah lumayan, sudah bisa berhasil ya. Nah, ya hari ini hanya menyampaikan ini saja, tetapi ini yang saya berikan sebagai awal ya. Bahan farmasi itu ada 2. Jadi nantinya akan diajarkan satu persatu ini. Bahan farmasi itu ada 2.
yaitu bahan baku dan produk farmasi. Jadi ketika orang menyebut bahan farmasi, itu harus ditanya apa bahan baku atau produk. Ya, karena itu belum bisa mewakili, harus dijelaskan. Bahan baku sendiri ada dua, bahan aktif dan bahan tambahan. Nah, bahan aktif ini banyak. Nah, jadi kalau kita belajar bahan aktif ini banyak. Nah, di bahan aktif ini Anda akan pelajari banyak di mata kuliah lain. Ada kuratif untuk penyembuhan atau peningkatan kualitas kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, untuk estetik atau keindahan atau kebugaran, untuk kecerdasan, pertumbuhan, sumber energi, dan seterusnya. Jadi di bahan aktif ini kalau adik-adik nanti sudah mulai skripsi akan fokus ke sini. Meneliti skripsi, aku mau anti apa, anti bakteri, apakah itu masuk kuratif atau masuk apa. Jadi di sini, jadi akan diajar satu persatu di sini. Ini hanya dilihat satu halaman, tetapi nanti ini padat. Kuratif promotif itu apa aja? Kuratif hanya berorientasi pada penyembuhan. Yang mana aja ya bahan baku seperti itu. Jadi kalau nanti riset penelitian skripsinya berkisar di sini. Akan berkisar di kuratif, promotif, preventif, rehabilitasi, estetik, tergantung minat adik-adik sekalian di dalam perkembangannya. Kemudian selain bahan, ada bahan tambahan yang istilahnya dalam farmasi itu eksipien. Ini juga banyak, ada fungsi alat-alat bahan-bahan itu modifikasi fisik sediaan. Misalnya, karena orang farmasi itu membuat produk, walaupun di muka bumi ini kita kenal ada istilah bahwa wujud saat itu hanya 3, cair, padat, dan gas. Tapi di farmasi itu ditambah, ada namanya semi padat atau semi solid. Bukan padat dan bukan cair. Ada juga aerosol. Bukan gas, tapi mudah menguap. Nah, ini yang disebut dengan ada senyawa-senyawa kimia tambahan. Jadi kita sebut dengan bahan tambahan atau eksipien. Bagaimana buat sediaan itu supaya gel? Aku nggak mau kalau padat, pingin yang gel. Gel itu lembut tapi transparan. Ya, orang bicara dengan semi padat. Nah, ini bahan tambahan. Jadi ini bahan kimia. Kemudian juga ada penstabilitas sediaan. Jangan sampai dibuat tidak stabil. Tadinya gel jadi padat, padat jadi gel, jadi cair, jadi gas dan sebagainya. Jadi ada lagi kelarutan. Biasa diistilahkan kalau penjual susu mie instan. Nah, mie instan itu untuk mudah larut. Itu adalah bahan tambahan. Semuanya itu harus aman, nggak boleh. Bahan tambahan ini kadang-kadang menjadi pelindung. Kemudian pelindung. Pelindung ini macam-macam gunanya. Bahkan zaman sekarang ada nanotek. Nanotek itu ada tambahannya, dia mempertahankan ukuran partikel dari sediaan kita. Nah, ini yang nanopartik ini ya tentu belum banyak dipakai di Indonesia karena ini menunjukkan kemampuan yang cukup bagus. Dan seterusnya. Artinya masih ada yang lain ya. Kemudian produk akan sama saja dengan bahan baku. Yang berbeda itu hanyalah dia dalam bentuk sediaannya beda. Jadi kalau di bahan baku, kuratif itu hanya potensi. Ini belum bisa dipakai. Ini bisa jadi obat luka, jadi jangan dulu pakai. Karena itu hanya bahan baku.
ini beras, bahan baku, jangan dulu makan. Itu masak dulu, baru makan. Kalau masak, baru produk. Tapi kita sudah tahu bahwa nasi itu bahan bakunya beras. Nggak ada beras, nggak ada nasi. Jadi bahan baku yang disebut kuratif promotif, dan itu hanyalah potensi ya. Jangan langsung dipakai. Nah, tetapi kalau di penelitiannya itu sudah diuji-uji ya. Jadi ini nanti akan diajarkan totalitas sehingga adik-adik dengan harapan paham yang mana itu bahan farmasi ya. Kalian. Nah, jadi selain potensi bahan farmasi untuk kesehatan, nanti akan disambung potensi ekonominya untuk kesejahteraan. Jadi farmasi itu sebenarnya harapan saya kepada adik-adik, jangan mengikuti keadaan yang ada sekarang. Lulus saatmu jadi karyawan, lulus saatmu jadi PNS, gajinya kecil. Padahal ini bisa, makanya ini hadirnya mata kuliah bahan farmasi, kita berharap. Jadi adik-adik bisa membuat satu produk saja. Kalau Anda makan, Anda sehat. Kalau Anda jual, dapat uang. Itu yang disebut dengan farmasi untuk kesehatan dan untuk kesejahteraannya. Jadi lapangan kerjanya itu luas. Antara lain mata kuliah ini sangat membantu untuk berpikir ke depan ya. Untuk berpikir ke depan. Ada enggak yang mau ditanyakan di dalam kontrak mata kuliah ini? Ada. Sudah cukup jelas ya. Tidak ada. Jadi pertemuan kita hari ini nanti saya akan kirim ke kalian ya. Materi ini kemudian dipelajari karena nanti semua ujian-ujiannya akan yang berorientasi di sini. Ini adalah tugas yang harus Anda tahu karena ini merupakan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Jadi nanti kami akan ajarkan terhadap 10 titik ini. Setelah diajarkan, Anda akan ditanyakan kepada kalian ya.